Startup pernah jadi mimpi semua orang. Unicorn, valuasi miliaran, atau bahkan kantor-kantor yang penuh dengan beanbag. Tapi apa di 2025 startup itu masih relevan atau cuma hype yang udah mulai kehilangan arah? Kalau sekarang kita ngomongin soal anti startup, pertanyaannya adalah apakah lebih realistis atau cuma tren yang lagi keren aja? Beberapa tahun terakhir kita sering banget dengar kabar tentang startup yang gagal, dari mulai valuasi mereka yang miliaran sampai mendadak bangkrut. Tapi kenapa? Kebanyakan startup telah dibutakan oleh growth tanpa berpikir panjang soal sustainability dari perusahaan mereka. Saat investor mulai berhenti membakar uang, ternyata nggak semua startup itu siap untuk jalan secara mandiri. Aku mulai riset, apa sih sebenarnya masalah inti startup? Ternyata ada satu pola yang biasa terus terulang. Terlalu ambisius, ingin meningkatkan valuasi secara instan, tapi lupa soal fondasi dari startup itu sendiri. Masalahnya, model seperti ini tuh biasanya hanya sukses kalau terus disuntik dana. Tapi begitu funding winter datang, ya semuanya nggak lama akan runtuh. Di sisi lain, permukaan bisnis startup, muncullah sebuah gebrakan baru yang bernama anti-startup. Mereka lebih berfokus pada sustainability yang kecil tapi stabil, tanpa ada tekanan untuk jadi sebuah unicorn yang besar. Jujur, aku juga sempat mikir buat bikin startup, tapi pas lihat biaya marketing aja, aku udah mulai pusing. Akhirnya aku sadar, kayaknya aku lebih cocok buat buka warkop aja kali ya. Jadi, apakah startup sudah mati? Jawabannya gak sepenuhnya. Tapi pola pikir para founder startup itu harus udah mulai berubah pola pikirnya. Bukan lagi tentang membakar uang untuk pertumbuhan instan, tapi lebih kepada membangun bisnis yang relevan dan berkelanjutan gitu. Anti startup mungkin terdengar lebih realistis karena fokusnya pada keseimbangan antara bisnis dan kehidupan. Tapi keduanya punya tempat masing-masing kok. Yang penting kita harus realistis soal ekspektasi yang kita harapkan ke depannya. Pada akhirnya startup ataupun anti startup bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih cocok untuk kamu, aku, dan kita. Kalau kamu ingin inovasi besar, mungkin startup menjadi jalannya. Tapi kalau kamu ingin hidup yang lebih stabil, mungkin anti startup adalah sebuah alternatif yang bisa kamu pilih. Jadi, apa menurut kalian startup itu sudah tidak relevan di tahun 2025? Atau kita semua lebih cocok jadi anti startup? Yuk diskusi di kolom komentar. I'm Yuki and see you guys in the next Sanctuary.